Koka 40 S6G. Setelah 50 inch Smart TV kita review, apakah 40 inch Smartnya worth it juga? Kita lihat. Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020. Setelah kita review monitor Smart TV Koka yang 50 inch sebelumnya, sekarang kita bedah 40 inch-nya. Kalau kalian belum nonton videonya, gue taruh di card di atas karena gue suka banget sama 50 inch itu. Akhirnya gue bisa duduk di sini karena ini ukuran 40 inch, jadi masih bisa kasih gue tempat duduk. Mic yang mantap. Gue demen banget di sini. Ya, untuk dusnya itu nggak terlalu beda gimana ya sama yang TV 50 inch, dan dusnya di dalam sini bisa dipotong buat bentuk mainan pajangan gajah sama jerapah. Ya menarik sih ya idenya Koka yang dipakai untuk marketingin TV-nya, salut lah. Memang menjangkau keluarga yang punya anak. Aksesorisnya nggak beda gimana sama yang 50 inch juga. Kita dapat konverter kabel RCA, kabel 3 jadi satu kabel gitu, dan manual book yang bisa gue cuekin akhirnya. Karena gue udah baca di 50 inch tentunya. Karena ini TV, pasti kita dapat remote TV lah tentunya. Plus baterai, kabel power tanpa adapter karena adapternya ada di dalam monitor. Dan kaki monitornya yang asik banget jujur aja di sini. Terbuat dari metal padat. Besi lah, besi metal. Besi padat gitu, dan kita kencengin pakai 2 baut yang dikasih untuk masing-masing kaki. Yang gue suka dari tipe yang nggak pro ini, yaitu kakinya itu jauh lebih kokoh dari yang pro. Karena semua bagian kakinya nampak kemeja. Kalian bisa lihat ya. Full gitu, jadi enak banget nih monitornya. Jadi terkesan kokoh banget. Dan juga nuansa silver ini ngeblend juga ke bezel bawahnya TV ini, bezelnya. Asik sih warnanya. Untuk bagian belakang bentuknya juga jauh lebih clean dibanding 50 inch, tapi memang di sini lebih tebal sedikit. Ada VESA di sana 20x20 cm, dan penempatan portnya masih sama juga di bagian kiri, yaitu port power, dan di bagian kanan ada yang pertama port RCA yang tadi. Port antena. Berikutnya kita dapat 2 port USB 2.0, berikutnya 2 port HDMI 1.4. Dan juga yang terakhir kita dikasih port LAN yang bisa membuat internet ke TV kalian jauh lebih stabil dibandingin WiFi. Dia udah built-in WiFi by the way. Bagian depan udah pakai model triset bezel-less yang ukuran bezel kiri dan kanannya itu 0,8 cm, dan bezel atas yaitu luar biasa tipis di 0,5 cm. Dan joysticknya di tengah kalian bisa lihat. Ya, di sini joystick dia beda-beda sendiri. Dan juga kalau kalian lihat dan perhatiin bagian belakang itu lubang pembuangan panas dan speakernya itu gede banget ya. Dibuka selebar-lebarnya ya, karena supaya bisa speakernya keluar dan generate heat dari dari TV ini leluasa keluar. Dan overall kalau gue liat TV ini gue lebih demen jauh dari tipe yang pro. Nuansa silvernya digabung dengan hitam itu memang mantep ya. Kita juga udah sering lihat di monitor lah. Dan hari-hari ini jujur aja anak gue yang udah 2 tahun itu kadang susah buat makan. Dan kadang gue bukain TV walaupun gak recommended ya. Karena TV biasanya panel itu biasanya ditulis buat minimum 12 tahun. Karena mata mereka ada hubungan dengan urusan mata lah ya. Gak bagus buat anak-anak di bawah 12 tahun. Dan by the way, ya kadang-kadang gue kasih nonton TV ya 1-2 jam gitu di ruang keluarga gitu, dan jujur aja gue ngerasa TV gue yang 43 inch itu kekecilan. Setelah gue review monitor 50 inch Koka Pro kemarin, gue langsung search di marketplace, dan karena living room gue cukup gede, ya lumayan lah ya, gue carilah yang 55 inch. Ternyata ada 55 inch yang kakinya silver kayak gini. Nggak pro ya, nggak pro lah. Hampir gue beli itu TV, dan untungnya gue nggak beli karena gue ngerti banget bedanya antara nggak pro sama pro. Jadi gue jelasin ya sesuatu sama kalian. Ya, resolusi Full HD ya itu alasan kenapa TV ini pakai port HDMI 1.4 dan dia bisa
di komputer bisa 60 Hz. Android 9.0 di mana yang S6G Pro itu udah Android 10. Support Bluetooth yang dimana nggak dikasih tahu versi berapa, sedangkan di yang Pro itu udah 5.0. Buat orang-orang yang masih pakai TV yang dijadiin dan dipaksa untuk jadi monitor, beneran sih orang itu kehilangan keindahan yang bisa dikasihin monitor yang sebenarnya ya. Sayang banget. Tapi untuk Full HD pastinya enak lah ya, dipakai 1-2 meter untuk TV ini. Nah, untuk Android 9.0 gue pikir di sini cuma beda versi aja sama yang Pro. Ternyata performance-nya juga. Ini sih jauh banget dibandingin sama yang Pro. Pas menu kadang-kadang nggak smooth gimana gitu, agak nggak responsif sama pada saat gue pencet tombol ya. Ya aneh lah rasanya. Dan yang paling gue berasa bedanya sama yang Pro itu adalah saat main game. Nah, sebelumnya gue udah tes pakai Asphalt 8, jadi di sini gue tes pakai game lain di game Asphalt Nitro. Ya, kita sama-sama lihat. Oke guys, jadi di sini gue udah konekin Xbox controller gue sama nih TV, dan ini memang udah support sama game-nya Asphalt Nitro ini. Oke, maklumin lah guys ya, itu ada lighting sedikit di kiri TV. Saking gedenya. Oke, di sini udah support banget ya dengan game ini ya, seperti gue bilang di 50 inch kemarin. Kalau memang Play Store-nya di sini apps-nya tuh terbatas dan yang support aja. Jadi yang certified di sini memang benar-benar Android yang certified. Jadi dia sampai mikirin apps mana aja yang benar-benar support sama TV ini yang kita bisa pakai dengan seleluasa, dan ini memang harus pakai gamepad gitulah. Enaknya di situ. Nah, kalian bisa lihat udah support gitu, dan di sini tadi sih gue liatnya di mana? Tutorial, gue ke setting dulu, kita tutorial aja. Gak usah main-main biasa, ngapain? Oke, di sini gue udah matiin lagunya karena ya lagunya copyright nanti. Ya buat kalian yang udah biasa main komputer ya, yang apalagi kayak gue 144 Hz gue pernah ngerasain, 240 Hz juga gue pernah rasain pas main Fortnite waktu itu ya, atau CS gue segala macam. Lu tahu gitu kalau ini TV tuh delay luar biasa untuk game ya. Ya gue sih nggak tahu ya. Buat orang-orang yang suka main konsol, ya gue tahu konsol itu banyak game eksklusif, dan gue juga suka game-game eksklusifnya ya. Misalkan kayak gue mau main apa ya, mau main game di PS itu apa ya, ada Sony itu ada God of War gitu ya, gue nggak bisa mainin ya. Tapi gue nggak ngerti sih gimana orang bisa nyaman gitu main game di TV ya. Karena jujur aja gue gak nyaman dengan input lag yang lemot kayak gitu. Ya kita udah sama-sama lihat gameplaynya, dan jujur sih ini kualitas game itu kayak main game PS2 awal-awal muncul. Jadi masih agak butek gitu lah ya. Untuk standar di tahun 2020 ini kualitasnya gambarnya ya kurang banget memang lah. Dan berikutnya ada beberapa hal yang gue sebel banget sama sistem menunya, karena ada perbedaan sedikit dengan yang Pro ya. Dan akan gue bahas di video bleeding dan OST. Nah, untuk Bluetooth-nya ini seriusan, di monitor ini jauh banget sama yang Pro 50 inch kemarin itu. Pas gue mau nyoba pairing Bluetooth speaker barengan sama gamepad Xbox ini, pairingnya tuh lama dan sempet ngebug malah. Dan akhirnya ya bisa juga sih, tapi intinya agak leret lah. Untuk speakernya di TV ini nggak ada sertifikasi Dolby dan DTS kayak tipe yang Pro, dimana gue baru sadar ada perbedaan yang cukup jauh. Kita sama-sama dengerin. Ya kalian udah dengerin sendiri ya, ini gue sama kayak tes kemarin TV 50 inch di 50% lah kira-kira. Ya memang kualitasnya tuh nendangnya bassnya doang gitu ya, tapi sound dari suara ngomong kurang enak, apalagi dari posisi gue gitu ya. Dan tadi ini gue sengaja gue nggak deketin karena pasti pecah banget kalau dideketin. Jadi ini kan karena TV dia ngenyemprot banget. Padahal TV adalah salah satu fitur paling utamanya adalah speaker, dan speaker ini gue baru ngerti ya pada saat gue ngedengerin yang bagus kayak yang 50 inch kemarin. Pas dengerin ini gue ngerasa gimana gitu ya, agak kurang lah. Tapi kalau kemarin gue ngetesin ini, pas gue ngetesin 50 dulu jadi aneh kan. Gue ngomong apa, jadi gue nggak bisa komentar tentang ini, jadi gue tes dulu yang 50 yang bagus memang, yang Pro. Ya dari semua kekurangan itu jujur gue salut dan demen banget sama Koka, karena dari harganya bisa dijustify dengan hal yang diberikan tadi semuanya.
TV ini cuma di harga 2.749.000 kalau kita lihat di Shopee. Dan ini luar biasa sih untuk apa yang diberikan. Price to performance-nya tuh asik banget. Fair lah kalau gue bisa bilang, ada harga, ada kualitas. Untuk fitur smartnya sama aja dengan yang Pro kemarin. YouTube dan Netflix-nya itu udah certified dan bisa kita akses pakai Google Assistant. Ya, kita tes sama-sama. Ya, ini gue udah pegang remote-nya. Di sini udah ada Netflix, ada Google kalau lo mau pencet ya. Ada Prime Video, ada Google Play juga, tapi kita mau tes Google Assistant. Open YouTube. Opening YouTube. Ya, nice. Langsung kita pindah coba. Open Netflix. Opening Netflix. Easy banget ya guys, langsung Netflix. Oh iya, untuk bisa pakai Google Assistant ya, kalian harus konekin ini ke TV-nya via Bluetooth. Gampang banget sih settingannya, nanti gue kasih lihat. Dan terakhir, karena di GTID ya, nggak afdol kalau kita nggak tes data color dengan SpiderX. Dimana untuk color gamutnya di sini kita bisa dapat 96% sRGB, 73% Adobe RGB, 73% P3 dan 68% NTSC. Brightness-nya cukup standar, kejadiannya yang di Pro 50 inch kemarin juga kejadian, di mana settingan brightness yang normal itu di 50%. Kalau lu naikin lebih, pucatnya nggak wajar ya. Dan di sini kita bisa dapetin brightness di 250 nits dengan kontras 2690. Yang kemungkinan dengan kontras kayak gini, panel TV ini adalah panel VA, viewing angle juga masih cakep lah. Untuk color uniformity-nya di brightness 50% sih cakep ya, jujur aja TV ya. Rapih, jarak delta E-nya paling jauh cuma 2,8. Kalau spek kayak gini, hasil kayak gini sih di monitor cakep banget. Untuk luminance uniformity-nya itu di sini sayangnya ngaco sih ya, di TV ini. Kita bisa lihat di brightness 100% jaraknya bisa sampai 29% lebih gelap dari titik yang paling terang di bagian tengah. Ya, ini sangat nggak rapi lah kecerahannya. Ya, bagian color akurasinya kita masuk, malah di monitor ini lebih baik dibandingin 4K 50 inch Pro kemarin. Max di 14,21 delta E, itu di biru 1F yang biasanya ngacir, dan average-nya di 5,13. Ya, lu bisa lihat lah ya, data ini walaupun gue bisa bilang bagus dibandingin 50 inch kemarin, ya data ini masih jauh sekali bahkan dari color akurasi monitor yang paling jelek sekalipun yang pernah kita tes. Overall rating TV ini dikasih sama SpiderX di 3 bintang. Mau gimana pun tes data color ini udah bisa ngegambarin kemampuan TV ini sangat-sangat gak layak buat dijadiin monitor. Walaupun bisa ya, bukannya nggak bisa aja kalau lu mau. Yang paling gua nggak suka sebagai gamer sih adalah input lag dari mouse dan juga gamepad ini sih ya, jauh banget lah ya. Bumi sama langit, nggak, jangan kayak gitu. Pagi sama malam lah bedanya sama monitor. Nggak enak banget kalau di TV ini. Dan gua harus ngomong ini sekali lagi buat kalian yang memang maksain TV dijadiin monitor, gua harap sih berhenti sekarang juga dan beli monitor. Kalau kalian sayang sama mata kalian, karena radiasi di TV ini memang untuk jarak bermeter-meter. Dan ketika kalian paksa di jarak monitor, pakai TV ini di jarak monitor 60 cm itu kurang lebih, dalam jangka waktu beberapa lama ya bisa ngerusak mata. Gua rasa nggak ada harga monitor yang bisa nyamain dengan harga mata kita yang luar biasa mahal ini. Dan yang terakhir mungkin gue pengen bahas sedikit yang menarik buat gua ya. Pada saat kemarin kita udah post video 50 inch, ada salah satu viewer kita komen yang cukup menarik. Yang intinya kan ini TV smart Android ya. Jadi ada prosesor. Jadi kalau prosesornya mati, itu yang dia bilang ya. Gua nggak tahu kebenaran tapi make sense aja. Ya ketika prosesor mati ya goodbye aja TV-nya. Dan dia bilang lebih worth it beli TV yang nggak ada Android-nya. Dan kita bisa beli TV box sendiri. Jadi kalau TV box-nya rusak kan TV-nya masih sehat. Lebih awet lah gitu. Jadi intinya ya gue tangkap ya TV biarlah jadi TV. Dan Android box tetaplah Android box. Dan itu terpisah di luar gitu ya. Dan gue kembali berpikir dong, kenapa TV ini kasih garansi 3 tahun panel dan hanya 1 tahun spare part? Dan gue rasa masalah di TV Android Smart ini memang di spare part ya dibanding panelnya. Kejadian juga di monitor, masalahnya di panelnya bukan di spare part ya. Thanks banget viewer GTID yang mau berbagi informasi keren ini. Gue juga pikir ada benernya juga. Dan gue langsung ganti niat untuk beli TV aja tanpa embel-embel Smart Android ini. Menurut logika gue sih memang akan lebih awet ya, karena lu hilangin banyak part di dalam TV ya. Dan semakin sedikitnya part di dalam TV ya awet aja. Tapi keren lah Koka bisa hadirin TV kayak gini di harga hanya 2,7 juta.
memang brand China jagonya untuk bantai harga elektronik. Dan sekali lagi, Koka ini Skyward Indonesia PT-nya, ya dia adalah pabrik dan ini udah made in Indonesia, udah dirakit di Indonesia. Walaupun mungkin barang-barang ini masih dibuat di China, dan memang dengan brand China yang punya pabrik di Indonesia udah bisa bantai banyak hal dari segi harga gitu ya. Dan gue salut banget dengan Koka, berani. Skyward tuh Koka ya, Skyward lah ya, dianya Skyward ya, berani ngeluarin TV Koka yang ngebantai langsung dari segi harga. Dan lo bisa lihat lah harga-harganya Koka ini. Gue nggak tahu ya brand lain apakah udah bikin pabrik juga, tapi yang gue tahu memang Koka ini yang bikin pabrik di Indonesia, pabrik assemble mungkin ya. Ya, itu aja pandangan gue tentang TV kali ini. Nice 40 inch. Sekian review kita untuk TV Koka kali ini yang 40 inch. Kalau lu punya pendapat sendiri, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan gue akan baca satu persatu. Gue Eldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.